Kawiginam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertawian Tulisata. Semoga hal yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat kepada Ketua PHD Pusat, yang saya hormati Ketua LJD Pusat, yang saya banggakan kepada seluruh umat Sudharma dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ide Sang Yang Widiwasa, atas karunia-Nya kita dapat bertemu di sini walaupun dalam tatap virtual. Perkenalkan, nama saya Iwan Ferdi Eka Saputra, saya berasal dari Kalimantan Selatan. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan Dharma Wacana tentang giatnya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, kita ketahui di zaman sekarang ini banyak anak-anak umat Hindu yang tidak melakukan giatnya sembahyang 3 kali sehari, dan itu sangat memprihatinkan karena umat Hindu tidak akan terlepas dari berbagai yatnya. Bagian-bagian dari pancayatnya adalah dewa yatnya, resi yatnya, fitra yatnya, manusia yatnya, dan yang terakhir adalah buta yatnya. Pancayatnya memiliki nama lain, sebagian dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu Tapayatnya, Jnanayatnya, Yogayatnya, Hatyayatnya, Fitrayatnya, Anggayatnya. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya yat, yang artinya menuju. Secara pengertian, yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas, dasar kesadaran dan cinta kasih yang keluar dari hati saudara, sebagai pengertian yang sejati kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Sloka dari berbagai kitab menyatakan bahwa alam semesta beserta segala isinya, termasuk manusia, diciptakan dan dipelihara, dikembangkan melalui yatnya. Oleh karena itu, yatnya yang dilakukan oleh manusia memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan manusia menurut konsep Hindu, yaitu konsep Moksatam Jagadita, kebahagiaan skala dan niskala, atau jasmani dan rohani. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, manusia harus melakukan aktivitas dan berkarya paling tidak 4 hal yang harus dilakukan manusia, yaitu pensucian dan peningkatan kualitas diri, sembahyang dan senantiasa bersyukur dan berterapiatnya menurut ajaran agama Hindu merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh umat manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Tuhan menciptakan manusia serta makhluk hidup lainnya berdasarkan atas yatnya, maka hendak manusia memelihara dan mengabdikan dirinya juga atas dasar yatnya sebagai jalan untuk memperbaiki diri dan mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, yakni Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sloka dan berbagai kitab menyatakan bahwa alam semesta beserta segala isinya, termasuk manusia, diciptakan, dipelihara dan dikembangkan melalui yatnya. Oleh karena itu, yatnya yang dilakukan oleh manusia harus tujuan untuk menciptakan kebahagiaan manusia menurut konsep Hindu, yakni konsep Moksatam Jagadita, kehidupan skala dan niskala, atau jasmani dan rohani. Dalam rangka mencapai tujuan
tersebut, manusia harus melakukan aktivitas dan berdasarkan paling tidak 4 hal yang harus dilakukan manusia, yaitu mencapai diri, meningkatkan kualitas diri, membalikkan diri, senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta. 4 hal di atas dapat dicapai melalui yatnya. Oleh karena itu, yatnya memiliki tujuan, diantaranya yang pertama, untuk penyucian pribadi dan jiwa manusia dalam aktivitas setiap hari, berinteraksi dengan semua manusia dan dalam lingkungan akan sering berpengaruh. Guna sifat satwam, rajas, dan tamas, orang akan sering mempengaruhi. Demikian juga guna akan mempengaruhi manusia untuk mencapai kebahagiaan, dan manusia harus memiliki imbangan guna satwam yang tinggi, pendidik, dan jiwa manusia harus dibersihkan, dan guna rajas dan guna tamas melalui yatnya kita dapat dengan mensucikan diri dan juga mencapai langkah dan sekitar. Jika manusia dan alam memiliki tingkat guna satwam yang lebih banyak, maka keharmonisan alam akan terjadi. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas diri, setiap kelahiran manusia selalu disertai oleh karma dan wasana atau sisa perbuatan terdahulu. Demikian pula setiap kelahiran terdahulu untuk meningkatkan kualitas jiwatman, sehingga tujuan tertinggi yaitu bersatunya Atman dengan Darman, Atam, Aikyam dapat tercapai hanya dilahirkan sebagai manusia, memiliki sebab dayu, memiliki sadap dayu dan idap, dapat melakukan perbuatan baik sebagai acara untuk meningkatkan kualitas jiwatma. Yang ketiga, sebagai sarana menghubungkan diri dengan Tuhan, Hindu mengajarkan tentang konsepsi ketuhanan yang nirguna tatwam dan saguna tatwam. Konsep Tuhan yang nirguna sebagai tatwa, Tuhan itu satu dan tidak ada yang kedua, serta keberadaan Tuhan tidak dapat digambarkan karena sifat Tuhan yang acarya tidak terpikirkan, sehingga untuk berhubungan dengan Tuhan harus dengan cara melakukan yatnya. Tanpa yatnya manusia tidak akan bisa berhubungan dengan Tuhan. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa terima kasih, alam semesta beserta segala isinya diciptakan oleh Tuhan dengan yatnya. Tuhan juga memberikan segala anugerah kepada umat manusia dan semua makhluk, jadi untuk menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala anugerah Tuhan Sang Yang Widi, maka patuhlah sebagai umat manusia Hindu melaksanakan yatnya dengan cara melakukan pemujaan serta mempersembahkan sebagian kecil dari anugerahnya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Pada intinya manusia harus bisa berterima kasih pada Sang Yang Widiwasa, bekerja dengan benar dan gigih, menolong orang yang kesusahan, belajar giat dan
Kegiatan lain yang didasari pendidikan dan rasa ikhlas adalah salah satu contoh ungkapan rasa syukur dan ungkapan rasa terima kasih anugerah memiliki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.